Biografi Kiai Haji Nahrawi Dalhar atau Mbah Dalhar Watu Congol, Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komentarnya. Semoga yang like, share, subscribe dan komentar diberikan rezeki banyak dan bisa naik haji Makkah Madinah. Kiai Haji Dalhar Watu Congol, Magelang. Mbah Dalhar, yang bernama lengkap Kiai Haji Nahrawi Dalhar Watu Congol, dikenal sebagai ulama yang mumpuni. Mbah Dalhar, begitu panggilan akrabnya, adalah mursyid tarekat Syaziliyah dan dikenal sebagai seorang yang wara dan menjadi teladan masyarakat. Kiai Haji Dalhar Watu Congol, Magelang, dikenal sebagai salah satu guru para ulama. Karisma dan ketinggian ilmunya menjadikan rujukan umat Islam untuk menimba ilmu. Mbah Dalhar, begitu panggilan akrabnya, adalah sosok yang disegani sekaligus panutan umat Islam, terutama di Jawa Tengah. Salah satu mursyid tarekat Syaziliyah ini dikenal juga menelurkan banyak ulama yang mumpuni. Nasab Kiai Haji Dalhar Watu Congol, Magelang. Mbah Dalhar dilahirkan pada 10 Syawal 1286 Hijriyah atau 10 Syawal 1798J atau tanggal 12 Januari tahun 1870 Masehi di Watu Congol, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Lahir dalam lingkungan keluarga santri yang taat. Sang ayah yang bernama Abdurrahman bin Abdurrauf bin Hasan Tuko adalah cucu dari Kiai Abdurrauf. Kakeknya Mbah Dalhar dikenal sebagai salah seorang panglima perang Pangeran Diponegoro. Adapun nasab Kiai Hasan Tuko sendiri sampai kepada Sunan Amangkurat Mas atau Amangkurat ketiga. Oleh karenanya, sebagai keturunan raja, Kiai Hasan Tuko juga mempunyai nama lain dengan sebutan Raden Bagus Kemuning. Masa kanak-kanak Kiai Haji Dalhar Watu Congol, Magelang. Semasa kanak-kanak, Mbah Dalhar belajar Al-Quran dan beberapa dasar ilmu keagamaan pada ayahnya sendiri. Pada usia 13 tahun baru mondok di pesantren. Ia dititipkan oleh ayahnya pada Mbah Kiai Met Usyul, begitu sebutan masyurnya, di Dukuh Bawang, Ngadirejo, Salaman, Magelang. Di bawah bimbingan Mbah Met Usyul, ia belajar ilmu tauhid selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian tercatat juga mondok di Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu, Kebumen pada umur 15 tahun. Pesantren ini dipimpin oleh Syekh As-Sayyid Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani atau yang ma'ruf dengan lakopnya Syekh Abdul Kahfi As-Sani. Selama 8 tahun Mbah Kiai Dalhar belajar di pesantren ini. Selama itulah Mbah Dalhar berkhidmah di dalam pengasuh. Hal itu terjadi atas dasar permintaan ayahnya kepada Syekh As-Sayyid Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani. Jalan kaki dan pemberian nama. Tidak hanya di daerah sekitar Mbah Dalhar menimba ilmu. Di Makkah Mukarramah beliau berguru kepada beberapa alim ulama yang masyhur. Perjalanannya ke Tanah Suci untuk menuntut ilmu terjadi pada tahun 1314 Hijriyah 1896 Masehi. Mbah Kiai Dalhar diminta oleh gurunya, Syekh As-Sayyid Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani untuk menemani putra laki-laki tertuanya Sayyid Abdurrahman Al-Jilani Al-Hasani untuk menuntut ilmu di Mekah. Syekh As-Sayyid Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani berkeinginan menyerahkan pendidikan putranya kepada sahib beliau yang menjadi mufti Syafi'iyah Syekh As-Sayyid Muhammad Babasyol Al-Hasani. Keduanya berangkat ke Makkah dengan menggunakan kapal laut melalui pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Ada sebuah kisah menarik tentang perjalanan keduanya. Selama perjalanan dari Kebumen dan singgah di Muntilan, kemudian lanjut sampai di Semarang, Mbah Dalhar memilih tetap berjalan kaki sambil menuntun kuda yang dikendarai oleh Sayyid Abdurrahman. Hal ini dikarenakan sikap takzimnya kepada sang guru. Padahal Sayyid Abdurrahman telah mempersilahkan Mbah Kiai Dalhar agar naik kuda bersama. Di Makkah, waktu itu masih bernama Hijaz,
Mbah Kiai Dalhar dan Sayyid Abdurrahman tinggal di Rubat, asrama tempat para santri tinggal. Syekh As-Sayyid Muhammad Babashol Al-Hasani, yaitu di daerah Misfalah. Sayyid Abdurrahman dalam rihlah ini hanya sempat belajar pada Syekh As-Sayyid Muhammad Babashol Al-Hasani selama 3 bulan, karena beliau diminta oleh gurunya dan para ulama Hijaz untuk memimpin kaum muslimin mempertahankan Makkah dan Madinah dari serangan sekutu. Sementara itu Mbah Kiai Dalhar diuntungkan dengan dapat belajar di tanah suci tersebut hingga mencapai waktu 25 tahun. Syekh As-Sayyid Muhammad Babashol Al-Hasani inilah yang kemudian memberi nama Dalhar pada Mbah Kiai Dalhar. Hingga akhirnya beliau memakai nama Nahrawi Dalhar, di mana nama Nahrawi adalah nama asli beliau. Dan Dalhar adalah nama yang diberikan untuk beliau oleh Syekh As-Sayyid Muhammad Babashol Al-Hasani. Rupanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbah Kiai Nahrawi Dalhar di belakang waktu lebih masyhur namanya dengan nama pemberian sang guru, yaitu Mbah Kiai Dalhar. Ketika berada di Hijaz inilah Mbah Kiai Dalhar memperoleh ijazah kemursyidan tarikah Asy-Syadziliyah dari Syekh Muhtarom Al-Maki dan ijazah Aurat Dalailul Khairat dari Sayyid Muhammad Amin Al-Madani. Di mana kedua amalia ini di belakang waktu menjadi bagian amalia rutin yang memasyurkan. Mbah Kiai Dalhar adalah seorang ulama yang senang melakukan riyadah. Sehingga pantas saja jika menurut riwayat sahih yang berasal dari para ulama ahli hakikat sahabat-sahabatnya, beliau adalah orang yang amat akrab dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Sampai-sampai ada putra beliau yang diberi nama Khidir karena tafaulan dengan Nabiullah tersebut. Sayang putra beliau ini yang cukup alim walau masih amat muda dikehendaki kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika usianya belum menginjak dewasa. Selama di Tanah Suci, Mbah Kiai Dalhar pernah melakukan khalwat selama 3 tahun di suatu goa yang teramat sempit tempatnya. Dan selama itu pula beliau melakukan puasa dengan berbuka hanya memakan 3 buah biji kurma saja, serta meminum seteguk air zam-zam secukupnya. Dari bagian riyadahnya, beliau juga pernah melakukan riyadah khusus untuk mendoakan para keturunan beliau serta para santri-santrinya. Dalam hal adab selama di Tanah Suci, Mbah Kiai Dalhar tidak pernah buang air kecil ataupun air besar di Tanah Haram. Ketika merasa perlu untuk kadil hajat, beliau lari keluar Tanah Haram. Selain mengamalkan zikirya ala tarikatis Syadziliyah, Mbah Kiai Dalhar juga senang melakukan zikir sir. Ketika sudah tagaruk dengan zikir sirnya ini, Mbah Kiai Dalhar dapat mencapai 3 hari 3 malam tak dapat diganggu oleh siapapun. Dalam hal tarikah Asy-Syadziliyah menurut Kiai Haji Ahmad Abdul Haq, beliau Mbah Kiai Dalhar menurunkan ijazah kemursyidan hanya kepada 3 orang, yaitu Kiai Iskandar, Salatiga, Kiai Haji Dimyati, Banten, dan Kiai Haji Ahmad Abdul Haq sendiri. Sahralayal, meninggalkan tidur malam, adalah juga bagian dari riyadah Mbah Kiai Dalhar. Sampai dengan sekarang, meninggalkan tidur malam ini menjadi bagian adat kebiasaan yang berlaku bagi para putera-putera di Watu Congol. Murid dan karya-karya Kiai Haji Dalhar Watu Congol, Magelang. Karya Mbah Kiai Dalhar yang sementara ini dikenal dan telah beredar secara umum adalah Kitab Tanwirul Ma'ani. Sebuah karya tulis berbahasa Arab tentang manaqib Syekh As-Sayyid Abil Hasan, Ali bin Abdillah bin Abdil Jabbar Asy-Syadzili Al-Hasani, Imam Tarikah Asy-Syadziliyah. Selain daripada itu sementara ini masih dalam penelitian. Karena salah sebuah karya tulis tentang sorof yang sempat diduga sebagai karya beliau setelah ditasi kepada Kiai Haji Ahmad Abdul Haq ternyata yang benar adalah kitab sorof susunan Syekh As-Sayyid Mahfuz bin Abdurrahman Somalangu. Karena beliau pernah mengajar di Watu Congol, setelah menyusun kitab tersebut di Termas, di mana pada saat tersebut belum muncul tasrifan ala Jombang.
Banyak sekali tokoh-tokoh ulama terkenal negara ini yang sempat berguru kepada beliau semenjak sekitar tahun 1920 sampai tahun 1959. Di antaranya adalah Kiai Haji Mahrus, Lirboyo, Kiai Haji Dimyati Banten, Kiai Haji Marzuki, Giriloyo, dan lain sebagainya. Sesudah mengalami sakit selama kurang lebih 3 tahun, Mbah Kiai Dalhar wafat pada hari Rabu Pon, 29 Ramadan 1890 Jimakir, 1378 Hijriyah, atau bertepatan dengan tanggal 8 April tahun 1959 Masehi. Ada yang meriwayatkan jika beliau wafat pada 23 Ramadan 1959. Akan tetapi 23 Ramadan 1959 bukanlah hari Rabu namun jatuh hari Kamis Pahing. Sekian, semoga bermanfaat. Untuk beliau Kiai Haji Nahrawi Dalhar lahul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.